Karena Iya. kan waktu ikut ajang itu kan aku juara 2, Mhm. terus waktu itu dikasih taunya yang juara 1 yang di kontrak label. Jadi aku mikir Oke. kayak dan waktu itu aku juga kayak nggak ngerti, oh kontrak label tuh, konsepnya seperti apa, entar aku bakal ngapain di sana gitu kan. Jadi kayak Seperti kontrak rumah. iya, jadi kayak aku nggak kurang paham lah ya waktu itu. Cuma kayak Oke. akhirnya puji Tuhannya waktu itu, aku dikontrak juga, karena katanya dilihat, oh berpotensi segala macam, terus akhirnya aku dikontrak, ternyata kayak, oh justru mulai dari sini nih kalau penyanyi-penyanyi itu bisa rilis single tuh karena, oh mereka ada label segala macam. Jadi kayak menurut aku, ini waktu itu ya, itu perjalanannya cepet sih, maksudnya kayak aku juga nggak expect tiba-tiba juara 2, terus, dikontrak, jadi kayak wow semuanya berjalan begitu cepat gitu, iya dan honestly nggak pernah kebayang sih. Oke. Halo semuanya, selamat sore. Ketemu di Indo Banget bareng sama Tommy Hernawan dan sekarang nggak sendirian karena di studio sudah ada Faith. Halo, Apa kabar, Faith? baik puji Tuhan. Faith Kristabel dia. Iya. Aduh, senang sekali datang ke studio membawa kabar baik. Yes. Karena baru-baru ini dia ini rilis lagu. Betul. Judulnya adalah Di Luar Nurul. Nurul. Nalar. Di luar nalar. Aduh, buat kamu yang udah follow Instagram ataupun TikTok dia ini cukup ramai banget di media sosial. Gara-gara Riff and Run-nya Betul. Garam dan Madu. Iya. Terus dibahas juga soal Perfect Pitch sama Kak Indra Aziz. Betul. Tapi kan sebenarnya karir lo dalam bermusik tuh sebenarnya dari kecil kan ya sebenarnya? Gak kecil banget sih, mungkin umur kayak 15-16 lah ya. Oh, oke. Berarti itu sekolah menengah lah ya? Iya, SMA. Oh, itu SMA? SMA. Voice Kids Indonesia? Iya, itu aku baru masuk SMA justru. Oh. Heeh. Itu Voice Kids tuh pas emang bener-bener kids gitu. Ternyata Enggak sih, aku udah rada teenager sih. Udah bukan kids. Heeh. Oke, dan dari situ lo mulai cover-cover juga tuh dari The Voice Kids. Iya, betul. Dan akhirnya sekarang dikontrak sama manajemen SMM dan juga Hits Record. Betul. Menurut lo ini pencapaian yang cepat atau emang ini yang pengen lo capai atau kayak wah ternyata karir gue bisa naik gini ya gitu. Kadang-kadang dulu mah pas SMP itu nyanyi cuman buat nyanyi. Iya. Pikiran nggak sampai di titik ini? Jujur nggak pernah kepikiran sih, karena kan waktu ikut ajang itu kan aku juara 2, terus waktu itu dikasih taunya yang juara 1 yang di kontrak label. Jadi aku mikir kayak dan waktu itu aku juga kayak nggak ngerti, oh kontrak label tuh, konsepnya seperti apa, entar aku bakal ngapain di sana gitu kan. Jadi kayak Seperti kontrak rumah. iya, jadi kayak aku nggak kurang paham lah ya waktu itu. Cuma kayak akhirnya puji Tuhannya waktu itu, aku dikontrak juga, karena katanya dilihat, oh berpotensi segala macam, terus akhirnya aku dikontrak, ternyata kayak, oh justru mulai dari sini nih kalau penyanyi-penyanyi itu bisa rilis single tuh karena, oh mereka ada label segala macam. Jadi kayak menurut aku, ini waktu itu ya, itu perjalanannya cepet sih, maksudnya kayak aku juga nggak expect tiba-tiba juara 2, terus, dikontrak, jadi kayak wow semuanya berjalan begitu cepat gitu, iya dan honestly nggak pernah kebayang sih. Oke. Kalau menurut gue bisa lebih cepat karena sosial media sih sebenarnya, Faith. Betul, ya itu juga. Karena kan lo tuh juga tipe aktif ya. Iya. Medsos kayak cover-cover gitu kan, dan akhirnya banyak respon yang bagus banget nih. Iya, betul. Itu apa yang mendasari lo juga kayak gue juga harus aktif nih di medsos? Jadi sebenarnya waktu itu aku emang anaknya malas banget konten Kak. Aku tuh dulu kayak aku selalu mikir kayak orang yang aku boleh sebut merek platform nggak? Boleh ya? Aku waktu itu karena mungkin waktu itu tuh zamannya TikTok itu tuh banyak orang yang nari-nari. Joget-joget doang ya? Iya, joget-joget doang. Jadi kayak waktu itu aku disuruh bikin cover di TikTok, nyanyi di TikTok tuh aku kayak nggak mau, entar aku dicapnya alay juga gitu. Jadi kayak waktu itu aku rada males konten di TikTok tuh kayak gitu. Nah terus akhirnya aku kayak ya udahlah daripada kita nggak ada perkembangan gimana-gimana di sosmednya, ya udah aku akhirnya post. Akhirnya aku konsisten sampai akhirnya ya udah orang makin banyak tahu gitu kan, justru dari TikTok gitu. Yes benar ya. Tapi memang dulu sih TikTok itu tuh emang kesannya isinya orang joget-joget. Iya, tapi sekarang kan udah makin banyak yang berkualitas juga. Edukasinya, Iya betul. ada jualannya. Yes. Nah, tinggal kita tuh pintar-pintar aja milah-milih konten mana yang cocok buat. Betul. Maksudnya memang kontennya Faith ya. Asik. Faith. Kamu gara-gara malam kayak gini. Iya lagi, itu jujur aku juga nggak expect begitu kan.
orang kenapa rame banget gitu, aku nggak ya padahal aku bener-bener bikinnya nggak yang direncanakan banget gitu loh. Iya. Karena kayak aku ngeliat waktu itu Kak Aziza kan yang bikin garam dan madu, terus aku kayak aku bikin deh, coba bikin di versi aku sendiri gitu. Oh iya. Gitu akhirnya meledak Akhir gitu. nonton itu yang Akenesmo. Oh iya, yang bagian awalnya. Iya. Iya itu aku juga bikin. Rame gara-gara Sal Priadi kan. Iya betul. Versi Sal Priadi bagus banget. Iya itu enak banget lagi. Aku juga kayak kok dia bisa kepikiran ada cover lagu lama tapi dibikin versinya Sal Priadi tuh kayak wow. Seru. Kalau musisi tuh kalau megang gitar jatuhnya beda juga ya. Iya. Bener lagi. Main alat musik ya? Aku main. Aku iya gitar aku otodidak, terus piano sama biola. Wah ini bakal kita kulik nih ya. Jadi tadi udah di depan kita udah cerita ya, membawa single paling baru berjudul Di Luar Nalar. Iya. Ingatnya Nurul. Di luar nulur. Ya. Tapi boleh diceritain gak sih sebenarnya kan ini sebuah single yang ngebut meet up lah ya. Iya betul. Terus apa namanya kayak lebih bercerita juga gitu lah. Juga sama seorang gitu kan. Iya. Nah nih ceritanya Di Luar Nalar. Jadi ceritanya emang ini tuh sebenarnya based off cerita toxic relationship teman-teman aku sebenarnya. Oh oke. Iya karena aku dijadiin tempat penampungan cerita gitu kan. Jadi kayak ke tong sampah ya? Iya rada tong sampah gitu vibesnya ya. Tapi kayak aku jadinya menampung cerita-cerita mereka. Jadi kayak ketika mendengar cerita mereka pun aku ikut kesel kayak maksudnya kok ada ya cowok nge-treat cewek seperti ini gitu. Jadi makanya daripada greget marah-marah sendiri kan. Jadi aku tulis aja di sebuah lagu gitu. Tapi kayak emang tujuannya ya itu untuk menyindir kayak kenapa sih penyebabnya lu kayak gini tuh, apakah gara-gara lu kurang kasih sayang atau lu otaknya di mana gitu kan. Jadi kayak ya itu emang tujuannya untuk menyindir gitu karena emang aku orangnya sarkas gitu. Jadi kayak Sesarkas apakah seorang Faith ini ya? iya kayak lagunya kan maksudnya nadanya ceria ya, maksudnya kayak fun, upbeat, tapi kan liriknya nyelekit. Ya itu menggambarkan sesarkas itu aku gitu kayak iya nggak apa-apa kok gitu. Tapi menurut lo kelakuan di luar nalar apa seorang laki-laki ke perempuan yang akhirnya bikin ilfil, bikin apa ya? Misalnya coba kita ini split dulu. Aduh iya lagi. Tapi kalau misalkan masih pacaran belum menikah, I wouldn't mind. Aku nggak apa-apa kalau split bill ya. Cuma kayaknya aku akan lebih setuju kalau misalkan kita pergi nih makan malam misalkan dia yang bayar, kita beli dessert gitu misalkan, itu masih nggak apa-apa. Cuma kalau misalkan apa-apa dibagi rata itu tuh kayak lu perhitungan banget dari orang gitu. Tapi ada satu true story yang terjadi di aku. Ini lebih parah daripada split bill. Dia nagih aku untuk traktir dia. Tapi belum jadian belum apa-apa. Enggak ada satu sama apa. Aduh. Kata gue diem gitu. Jadi kayak gak tahu diri. Iya lebih ke kayak apaan sih gitu. Berarti itu satu soal uang.